Kalau mendirikan perusahaan tidak akan bisa lepas dari yang namanya hutang, namanya piutang. Nah, itu hutang itu muncul akibat dari adanya pembelian secara kredit. Itulah akuntansi itu sangat unik, sangat diperlukan di dalam mengelola apa yang namanya dengan utang perusahaan. Nah, baiklah teman-teman, di sini kita masih membahas masalah akuntansi perhotelan, di mana dalam kesempatan ini account payable yang menjadi topik daripada pembahasan kita saat ini. Apa itu account payable? Kenapa munculnya account payable? Apa tugasnya account payable? Utang bisa disebut dengan account payable. Begitu pula account payable itu sebagai section atau jabatan seorang staf dalam akuntansi perhotelan. Nah, untuk itu mari kita bahas tentunya di sini saja. Account payable adalah merupakan istilah ya dalam akuntansi yang berkaitan dengan utang yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam akuntansi perhotelan, istilah utang itu sama dengan AP. Utang itu disering di dalam akuntansi perhotelan itu adalah AP. Utang supplier, AP dari supplier ini. Nah, itu istilah dari account payable itu berkaitan dengan utang. Kalau sudah menyangkut AP berarti itu adalah utang dari suatu perusahaan. Utang itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan. Utang ini biasanya muncul ketika perusahaan melakukan transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Itu dari account payable. Account payable istilah dalam akuntansi berkaitan dengan utang. Kalau kita berbicara AP berarti itu adalah berbicara utang dari suatu perusahaan. Utang muncul akibat ada pembelian barang ataupun jasa secara kredit. Itu account payable dari pengertian dari account payable itu. Selanjutnya, utang atau AP ini juga merupakan section atau jabatan yang digunakan dalam akuntansi perhotelan. Di akuntansi perhotelan sectionnya banyak. Salah satu section yang ada adalah account payable. Account payable ini di samping sebagai istilah dalam utang perusahaan juga sebagai section atau jabatan yang melekat di staf akuntansi, staf accounting itu. Nah, yang ingin kita bahas di sini adalah AP sebagai utang ataupun AP sebagai section, sebagai jabatan yang diberikan kepada staf accounting yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pembayaran atas utang yang terjadi. Itu yang akan kita bahas, account payable sebagai utang, account payable sebagai seorang staf yang akan melakukan prepare pembayaran, yang melakukan pembayaran atas utang dari hotel. Itu jadi AP itu melekat dua, permasalahannya adalah AP sebagai utang dan AP sebagai section di dalam accounting. Itu dari
pengertian account payable. Selanjutnya teman-teman, sebelumnya kita juga sudah membahas ya mengenai mengapa sampai timbul suatu utang dalam perusahaan. Juga tadi juga kita bilang utang muncul karena adanya pembelian barang atau jasa secara kredit, muncullah menjadi utang. Tuh. Purchasing pun sebelumnya kita sudah pernah bahas bagaimana purchasing melakukan tugasnya. Dia adalah bagian pengadaan barang, melakukan pembelian barang, membuat suatu kontrak kerjasama. Purchasing sebagai orang yang akan mengadakan barang, membeli suatu barang, melakukan kontrak kerjasama, membuat kontrak kerjasama dengan supplier-supplier ataupun vendor-vendor yang diperlukan dalam operasional suatu hotel. Purchasing dalam membuat kontrak kerjasama, tentunya di situ harga barang itu semua sudah muncul. Berapa harus kita membayar untuk sesuatu barang yang diperlukan. Itu ada dalam kontrak, juga termuat adanya perjanjian kredit facility. Diberikan umpamanya 2 minggu, diberikan umpamanya sebulan. Itu muncul di dalam satu kontrak. Inilah yang akan memunculkan account payable. Itu awal dari proses pembelian secara kredit. Adanya fasilitas kredit yang diberikan oleh supplier atau vendor kepada perusahaan. Dalam hal ini kalau kita berbicara masalah akuntansi perhotelan, berarti perusahaan yang dimaksud adalah hotel. Sehingga di hotel itu diperlukan section yang khusus mengelola utang hotel. Dari sinilah muncul section account payable. Nah, itu mudah-mudahan dipahami. Utang muncul, account payable muncul karena ada perjanjian kredit. Adanya perjanjian kredit, adanya pembelian secara kredit, timbul utang, timbul AP, memerlukan satu orang atau staf yang mengelola daripada utang hotel itu. Nah, dimunculkanlah adanya section atau jabatan di akuntansi itu adalah di accounting adalah account payable. Dia yang mengelola sekarang. Itu dari permasalahan yang pertama, AP sebagai utang, AP sebagai jabatan. Ini sekarang kita jelaskan seperti itu. Munculnya utang, timbulnya adanya jabatan. Nah, itu di pengertian secara singkat, jadi mudah-mudahan dipahami kenapa ada account payable. Lanjut teman-teman. Kalau AR sudah juga kita pernah bahas. Account receivable, dia mengelola dari piutang hotel. Kemudian ada AP, mengelola utang hotel. AR merupakan lawan dari AP. AR tugasnya memasukkan uang, AP mengeluarkan uang. Nah, ini berlawanan. AR dan AP di hotel itu berlawanan. Begitupun prosesnya. Kalau AR dari reservasi, kalau di AP dari purchasing. Itu lawannya AR dengan AP itu berbanding terbalik. Kita lanjut. Barang yang dikirim berdasarkan order dari purchasing. Purchase order ke supplier memerlukan barang dikirim oleh supplier. Nah, barang yang dikirim oleh supplier ini diterima oleh receiving di hotel. Setelah diterima, didistribusikan ke store, disimpan di store. Ya, jadi storekeeper yang menerima. Barang yang diterima oleh receiving itu dibukukan seperti ini. Jadi seperti berikut ini. Jadi
Apa yang dilakukan oleh receiving yang sudah pernah kita bahas, saya bahas lagi untuk memunculkan pembukuannya yang berkaitan dengan AP, account payable. Nah, di debit kalau diterima barang oleh receiving, dia memasukkan ke store, menyimpan ke store, berarti persediaan bertambah di sebelah debit. Makanya debitnya adalah persediaan atau inventory. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah karena kredit diberikan perjanjian, karena ada facility, kredit facility. Jadi diberikan itu utang, mutang perusahaannya itu, berhutang perusahaan itu. Kreditnya adalah hutang, atau kalau di sistem itu langsung memunculkan nama supplier. Misalnya kalau kita beli barang di supplier A, berarti dia suppliernya muncul supplier A. Atau kalau supplier contoh umpamanya Surya Abadi gitu, berarti dia di kreditnya Surya Abadi. Kalau muncul di kredit Surya Abadi, berarti itu adalah utang dari pada hotel tersebut. Mari kita lihat penjelasannya. Dari jurnal ini ya, persediaan atau inventory itu dicatat di sebelah debit karena barang bertambah akibat pembelian. Jadi barang masuk ke hotel. Inventory, persediaan berarti bertambah. Kalau di persamaan dasar akuntansi yang pernah kita pelajari, apa yang bertambah di debit dan apa yang berkurang di sebelah debit itu harus dipahami. Bertambah di sebelah debit adalah persediaan. Karena membeli barang berarti persediaan bertambah. Maka kita bukukan, kita catat di debit. Itu dari jurnal receiving yang diinput ke sistem. Itulah kalau kita bedah manualnya seperti itu. Selanjutnya kalau utang atau supplier ya, seperti tadi bilang Surya Abadi gitu umpamanya, muncul Surya Abadi, itu otomatis adalah bertambahnya utang hotel di supplier atau di toko Surya Abadi itu kita catat di sebelah kredit. Hutang bertambah di sebelah kredit. Itulah pentingnya kita belajar persamaan dasar akuntansi. Apa yang bertambah di sebelah kredit dan apa yang berkurang di sebelah kredit. Itu harus dipahami. Apa yang bertambah di sebelah debit, apa yang berkurang di sebelah debit harus dipahami. Persediaan bertambah berarti dia di sebelah debit. Persediaan berkurang berarti persediaan berkurang berada di sebelah kredit. Begitu pula hutang. Hutang bertambah di sebelah kredit. Kalau hutang dibayar ada di sebelah debit. Itu persamaan dasar akuntansinya harus kuat ya. Nah selanjutnya hutang atau AP supplier ini akan dibantu dicatat dalam daftar umur utang atau aging AP. Di dalam aging akan terlihat umur utang. Ada yang current belum jatuh tempo. Ada yang sudah jatuh tempo, ada yang 30 sampai 60 hari, ada yang 60 sampai 90 hari, ada yang overdue. Itu daftar umur utang. Dari sinilah AP nanti akan bekerja. Untuk bisa melihat dari umur utang mana yang harus kita bayar lebih dahulu, maka di AP, apa yang di jurnal itu akan ada yang namanya dibantu jurnal pembantu yang namanya adalah daftar umur utang atau aging AP. Account payable itu bekerja berdasarkan aging atau daftar umur utang. Prepare pembayaran untuk supplier yang sudah 30 hari sebulan itu terlihat di aging. Mana yang harus di prepare terlebih dahulu oleh seorang AP account payable
itu terlihat di daftar umur hutang atau aging AP. Aging AP inilah dasar dari bekerjanya AP, account payable. Setelah muncul di 30 hari, dia sudah melakukan pembayaran. Kalau seandainya muncul lagi 60 hari, kenapa bisa belum dilakukan pembayaran? Ini yang perlu kita bahas juga. Ada hal-hal khusus yang menyebabkan aging itu sampai lebih dari 30 hari. Bahkan kelihatan di oper ada. Itu ada kis-kis tertentu, ada peristiwa-peristiwa atau kondisi-kondisi yang menyebabkan daripada perusahaan atau hotel belum bisa melakukan pembayaran. Seperti pertama, kondisi bisnis lagi anjlok. Apa yang menyebabkan kondisi anjlok? Banyak. Kalau perhotelan itu sifatnya adalah industri pariwisata yang sangat rentan dengan permasalahan. Sedikit ada permasalahan, bisnis akan anjlok. Seperti bom. Seperti apalagi yang baru-baru ini adalah pandemi COVID. Itulah yang menyebabkan tingkat hunian hotel menjadi drop, okupansi hotel turun, sehingga pendapatan revenue hotel akan menurun, mempengaruhi daripada cash flow. Cash flow terganggu, berarti otomatis supplier juga bisa belum terbayar. Nah, ini ada kondisi-kondisi tertentu, yaitu yang pertama. Terus yang kedua, bisa juga karena supplier tersebut lupa dengan tagihannya, lupa dengan invoice-nya. Karena apa? Karena nilainya kecil. Nilainya kecil, tetapi dia belum bisa atau belum mau melakukan penagihan, bisa juga menunggu dari tagihan berikutnya, order barang dari berikutnya, menimbulkan kredit lagi. Nah, di situ mungkin baru akan melakukan tagihan, sehingga yang 30 hari karena belum ada order barang bisa 60, bisa 90, bisa di offer, baru ada pembelian oleh hotel di supplier tersebut, baru dia gabungkan untuk menagih ke hotel. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu case yang kedua atau peristiwa yang kedua yang mungkin sering dialami oleh hotel-hotel. Yang ketiga, bisa juga karena selisih dari harga yang ditagih dengan kontrak kerjasama. Nah, ini biasanya barang-barang yang ada di pembelian dari FB Product, FB Kitchen, tentang barang-barang yang sering menjadi kebutuhan sehari-hari. Bisa jadi supplier ingatnya adalah kontrak kerjasama dengan hotel lain, sehingga nilai yang tercantum dalam nota, nilai yang tercantum dalam invoice itu berbeda dengan kontrak yang ditandatangani. Jadi ada selisih-selisih ini yang menyebabkan, yang memerlukan dari penyelesaian lanjutannya. Harus konfirmasi kepada supplier, harus lagi memerlukan advice dari atasan, sehingga prosesnya begitu lumayan memerlukan waktu, sehingga aging yang seharusnya sudah terbayar, terlunasi, ada hal-hal yang belum terselesaikan, bisa sampai 60 hari, bisa sampai 90 hari baru kita adjustment dari kelebihan tersebut. Bisa juga seperti itu. Nah, harus di jurnal, setelah itu manual dengan jurnal penyesuaian. Itu penyelesaian dari kalau seandainya ada selisih dari supplier tersebut, tagihan dari supplier. Dan ada juga hal lain seperti misalnya seorang AP itu harus mempending dari tagihan karena supplier itu kehilangan nota asli atau karena kurang paham, tidak melakukan tukar tanda terima. Nah, di hotel karena kebijakannya masing-masing hotel berbeda-beda, namun pada akhirnya adalah goalnya itu adalah bagaimana bisa melakukan pembayaran.
Nota asli itu kehilangan nota asli dari supplier. Kita di hotel harusnya menerima nota asli baru kita bisa bayarkan. Kalau dia kehilangan nota asli, apa yang harus diperbuat? Umpamanya membuat sebuah surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak akan lagi menagihkan invoice yang ini karena nota aslinya sudah tidak dipegang. Itu bisa jadi. Nah, ini prosesnya. Proses apa yang perlu dibijaksanai oleh hotel. Itu masing-masing hotel mempunyai kebijakan yang berbeda. Dan ada lagi karena kurang paham supplier itu. Bisa jadi dia pegang notanya, dia pegang itu invoice-nya, tetapi tidak ditukar dengan tanda terima. Karena kalau kita di hotel ada suatu kebijakan juga untuk melakukan pembayaran, kita menerima nota-notanya, kita kasih ke supplier adalah tanda terima. Ini biasanya akhir bulan sekali, umpamanya tanggal-tanggal yang sudah mendekati akhir bulan, itu supplier melakukan penukaran tanda terima. Tentunya nota-nota ini sudah dicap di receiving oleh dicap receiving ya. Itu dikumpulkan oleh supplier berapa nota di satu bulan itu di pihak account payable akan memberikan yang namanya tanda terima. Jadi tukar tanda terima, TT ya istilahnya. Supplier akan datang ke account payable untuk tukar tanda terima. Baru berdasarkan nota-nota yang ditukar tanda terima ini, AP akan melakukan prepare pembayaran. Nah, kalau dia belum melakukan tukar tanda terima, otomatis tidak akan di-prepare pembayarannya, sehingga dipending akhirnya, memunculkan agingnya menjadi 60 hari. Nah, itu ada hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan kalau sebagai supplier. Kalau juga teman-teman sebagai seorang account payable, apa yang perlu kita berikan, kebijakan apa yang perlu diambil seorang account payable, tentunya adalah atas persetujuan dari atasan. Mudah-mudahan dipahami teman-teman. Kita lanjut dulu. Hanya pengertian-pengertian umum yang kita pelajari dari pengalaman-pengalaman yang kita dapat dalam bekerja di hotel. Nah, bekerja sebagai account payable ini harus teliti ya. Memang accounting itu adalah orang-orang yang harus teliti. Ketelitiannya benar-benar diuji di sini. Dalam account payable menyiapkan atau prepare dari pembayaran, itu apa yang harus diteliti adalah mengecek kelengkapan dokumennya. Atas dasar apa account payable itu melakukan pembayaran. Jadi dokumen pendukungnya itu harus lengkap, terutama yang harus ada adalah invoice atau nota atau faktur, kemudian mengecek harga yang tertera di nota, dicek ke kontraknya, dicek ke receivingnya. Ini harus match ya, harus balance ketiganya ini, baru bisa dilakukan pembayaran. Tidak ada selisih dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Artinya dokumennya yang kurang. Apa yang harus dilengkapi kalau dokumen hilang? Membuat surat pernyataan. Itu harus selesai masalah ini, baru kita sebagai seorang account payable melakukan prepare itu ya seperti itu. Kalau belum lengkap ya pending aja dulu. Jadi kembali ke umur hutangnya, agingnya akan lewat dari 30 hari. Nah, itu yang bisa kita mungkin yang kita bahas sedikit dalam account payable. Untuk selanjutnya mungkin kita akan memberikan contoh-contoh di dalam apa sih yang dilakukan oleh account payable selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin di pembahasan kita kali ini cukup dulu sampai di sini. Seandainya teman-teman menemukan kesulitan di dalam bekerja di accounting,
perhotelan, itu khususnya juga di account payable. Mari kita berdiskusi, ataupun yang mempunyai pengalaman, mari kita sharing pengalaman kita di sini, sehingga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman melengkapi dari dari pengalaman teman-teman bekerja. Tentunya caranya adalah menuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama, kita berdiskusi untuk menambah wawasan kita di akunting. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bermanfaat, memberikan manfaat. Tolong like, kalau yang belum subscribe, di-subscribe, di-share ke saudara-saudara atau teman-teman yang lain, sehingga manfaatnya ada bagi teman-teman. Baiklah, kita akan bertemu pada pembahasan berikutnya.